bisa dikatakan kami ini adalah kader partai, bisa juga dikatakan petugas partai yang ditugaskan untuk bagaimana bisa memberikan solusi dan dekat dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat. Terus terang rata-rata anak muda sekarang ini kan ya banyak sekali yang menyampaikan bonus demografi ini dua kemungkinannya, bisa menjadi berkah, bisa menjadi beban, musibah. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Winnie Ramdiastuti di acara Tamu Sripo, tamunya Sriwijaya Pos. Sebelah kanan saya atau seberang saya ada anak muda, kata wong Palembang Blaga, tinggi, putih, nice looking, dan juga yang lebih daripada itu adalah dia punya nama dan dia sudah muncul sebagai figur pemimpin di Kota Palembang. Siapa lagi kalau bukan Ketua DPC Gerindra Palembang, Akbar Alvaro. Siap. Gary. Ya, siap. Akbar Alvaro. Jadi yang namo nyunian tuh yang mano? Kalau nama, ya Bu Weni lah ya, Bu Weni. Nama itu nama lengkap, nama di akte itu Muhammad Akbar Alvaro. Tapi kan terkadang memang fase-fase dari masa kecil sampai bertumbuh dewasa dan juga sampai titik sekarang ini macam-macam. Ada yang panggil Gary pada masa kecil, meranjak kecil itu dulu tuh panggilan keluarga, sayang. Panggilan teman-teman kampung gitu kan. Padahal Gary nggak pernah besar di kampung, di kota. Di kota tapi pinggiran, jatuhnya kampung juga kan. Nah di fase masuk SMP SMA, teman-teman SMP SMA, SMP itu Gary. Dan masuk SMA Akbar sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, jadi memang panggilan-panggilan itu tergantung ya fase masa kita dalam berproses. Oke. Tahu nggak arti nama Alvaro? Kalau kata orang tua saya ini Bu Eni, itu Alvaro itu kalau bahasa Turkinya itu raja dari segala raja. Cuman kalau bahasa lainnya saya belum melihat atau men-searching ya, tapi saya cukup mengadopsi apa yang disampaikan oleh orang tua, karena pemberian nama orang tua itu saya yakin itu merupakan doa. Dan saya yakin. Aku bacain. Ya. Siap, boleh. Tante bacain. Siap. Alvaro berasal dari bahasa Jerman. Oh, Jerman ya. Siap. Sapaan ini memiliki makna prajurit elf. Sementara dalam bahasa Spanyol artinya adalah pelindung adil bijaksana. Masya Allah. Ya, jadi dengan nama yang besar itu, ya, apakah kemudian itu yang Anda tuh kemudian muncul bakat kepemimpinan? Saya yakin kalau orang tua memberi nama itu berdasarkan ya hal-hal yang sifatnya baik itu mendoakan atau berupa menuju ke arah yang lebih baik, dan arti sebuah nama itu sangat luar biasa. Karena saya yakin dan percaya nama itu adalah doa. Pemberian nama pada anak-anak kita itu adalah doa kita terhadap anak-anak kita. Dan orang tua saya pun melakukan hal yang sama kepada saya. Nah disitulah Tante Muhammad Akbar Alvaro. Kadang orang tuh lihat lah depannya Muhammad, nama Nabi. Akbar tuh besar, salah satu sifat Allah. Dan juga Alvaro tadi, nah yang seperti Tante jelaskan tadi, ya adil bijaksana, pelindung dan sebagainya, itu merupakan doa. Nah mungkin dari doa tersebutlah, dari pemberian nama tersebutlah, ya percaya tidak percaya, karena kita hidup ini kan ada yang namanya dunia metafisika. Nah disinilah saya yakin hal-hal yang sifatnya metafisika inilah yang memang mempengaruhi ya perkembangan dan juga proses yang saya lalui sampai di titik sekarang. Insya Allah apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan ya orang besar dan juga mempunyai
sifat pelindung, adil dan bijaksana, insya Allah ya, walaupun dalam saya pribadi ini masih ya mengukur diri juga apakah sudah saya lakukan doa pemberian nama yang diberikan oleh orang tua saya ini. Keberatan nama nggak kayak banyak ke ini apa rasa-rasanya? Banyak yang ya terkadang ya sifat manusia ini kan ada lagunya tuh everybody's changing. Jadi kan fase kehidupan ini terkadang prosesnya dari yang memang kita ya belajar dan juga menuju hal-hal yang sifatnya mungkin pengalaman berupa kesalahan, dan itu merupakan pengalaman bagi kami, dan juga ada sebuah hikmah yang bisa dipetik dari pengalaman itu, sehingga ya tidak dari awal sampai sekarang ini sesuai nama. Jadi berproses adil, berproses. Tapi ya, insya Allah ya apa yang disampaikan oleh orang tua kami, pemberian nama ini, apalagi tadi baru mendengar arti Al-Faru tadi dari bahasa Jerman tadi, adil, bijaksana dan pelindung, insya Allah kami semaksimal mungkin lah bisa menjaga itu. Dan makin hati-hati, makin berat, amin. Beban moralnya. Kadang kalau lagi salah sikap, nah keberatan nama budak ini. Kata orang ini, nangahle budak ini. Nangahle budak ini, lagi hangnya. Tapi kadang lagi baiknya, napas ini namanya. Oke, baik. Nah, tadi Anda bilang ya semuanya berproses. Ya. Tahun 2018 Al-Faru ini pernah maju untuk bakal calon. Udah sampai proses apa ya? Tuh Pak saya. Itu sudah masuk dalam kontestasi. Sudah pemilihan. Masuk kontestasi pemilihan ya. 2018. Ya, dari jalur independen. Jalur independen loh, keren loh. Masya Allah ya. Ya, bersama Pak Hernu ya. Pak Hernu Rusprezi ya. Iya. Ada anak muda tahun 2018, dia menerobos, menyeruak di antara hingar-bingar politik Palembang. Nekat boleh dibilang. Dapat suaranya boleh dibilang dukungan waktu itu cuma sekira 8% ya. Ya, batas ambang hampir 9 ya. Ya 7 sampai 8%, sekitar 79.000. Sekitar 79.000 ya. Itu terbilang nekat. Tapi kayaknya tuh memang itu sekadar batu loncat, bukan batu loncatan. Apa istilahnya? Awal ya. Awal pijakan awal untuk kemudian berkiprah lagi pada tahap berikutnya. Dan memang Al-Faru ini akhirnya kemudian menjadi orang partai Gerindra. Gitu ya, Gerindra. Nah, sekarang Anda pasti mau nyalon wali kota Palembang lagi. Nah, ini udah lain ceritanya. Karena Geri atau Akbar atau Al-Faru sudah bawa nama besar Gerindra, kan gitu ya. Pak Prabowo pasti juga nggak mau sembarangan nih pilih-pilih kadernya kayak gitu. Sebenarnya apa jualan Al-Faru untuk nanti pencalonan 2024 ya, boleh dibilang? Kalau saya pribadi menawarkan apa? Ya, kalau saya pribadi ini seperti ini, Tante. Ya, prinsipnya dalam suatu profesi ya, itu yang pertama kita harus konsisten dan juga harus punya tujuan yang memang bisa memberikan sumbangsi atau kontribusi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga terkhusus masyarakat luas. Nah, profesi yang saya pilih yaitu profesi politik ini adalah profesi yang menurut saya adalah bentuk pengabdian. Nah, oleh karena itu kemarin pada saat tadi disinggung masalah kontestasi pilkada di tahun 2018 itu cukup dilematis bagi saya pribadi karena basic saya awal itu adalah pedagang, bisnismen, ya, menjalankan usaha lah. Nah, di sisi lain juga saya melihat memang cakupan untuk seorang pebisnis itu memang sebenarnya sudah sedikit banyak bisa bermanfaat. Tapi kalau pribadi saya ini kadang dilihat ya kayak santai, kayak slow ini, tetapi pribadi yang memang suka tantangan. Di sisi lain saya melihat politik ini adalah satu fasilitasi atau suatu wadah untuk kita berbuat yang lebih luas lagi. Kebermanfaatan ini sebagai pedagang atau pebisnis kita bisa bermanfaat, tapi politik ini mempengaruhi
banyak aspek kehidupan. Dari sisi dunia usaha, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya melihat, wah ini kalau kita ingin berbuat yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi kebermanfaatannya, saya harus masuk politik. Dan pada saat itu cukup dilema pilihan itu, karena kalau untuk jadi pebisnis pedagang ya sudah cukup sebenarnya untuk saya pribadi kehidupan dan untuk karyawan, untuk keluarga dan lain sebagainya sudah cukup. Tetapi bagaimana cakupan kebermanfaatan ini dibuat lebih luas lagi. Dan saya sekarang di posisi sebagai ketua fraksi dan juga anggota DPRD Kota Palembang, terasa memang implikasi sebuah kebijakan politik itu sangat berpengaruh. Jadi kapan kita membuat regulasi dan juga kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati antara eksekutif legislatif, itu implikasinya sangat luas. Perda yang kita keluarkan, terus aturan-aturan, terus masalah program dan lain sebagainya, itu banyak sekali membantu. Nah, tadi ditanyakan ya mengenai tadi prospek ke depan kira-kira Tante. Kalau 2018 pilihan untuk coba-coba itu kali ya, atau pijakan awal tadi ya, milestone lah kayak gitu ya. Bisa dikatakan milestone, tapi bagi saya sesuatu yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya ke depan, baik itu sekarang maupun ke depan. Dan juga pada saat ikut kontestasi kemarin di Pilkada 2018, tentu saja ya saya sadar diri. Baru 1 tahun muncul, tiba-tiba langsung bikin heboh ya, nyalon kepala daerah, dan juga banyak sekali ya, saya paham lah mungkin ya orang-orang politikus ini, lama gitu ya, yang lebih senior, lebih berpengalaman, ini alangkah konyolnya, alangkah konyol, alangkah beraninya. Nah, apa ibarat kata ada yang sampaikan nekat dan bismillah ya modal ini kan sekarang kan, karena kalau secara popularitas, elektabilitas kami yakin dan juga secara realistis ya memang masih sangat jauh. Tapi bagi kami politik ini adalah investasi jangka panjang, dan ke depan investasi jangka panjang ini sedikit banyak akan mempunyai pengaruh terhadap kedepannya nanti pada saat kita berproses untuk yang lebih lanjut lagi. Nah, terkait gagasan, saya selaku sekarang dulu kemarin independen, sekarang nggak lagi. Ya kalau sekarang ini Gerindra. Bisa dikatakan kami ini adalah kader partai, bisa juga dikatakan petugas partai yang ditugaskan untuk bagaimana bisa memberikan solusi dan dekat dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, disitulah kami melihat kalau banyak sekali ya yang pada saat kami setelah duduk di DPRD ini gagasan-gagasan yang muncul, persoalan-persoalan yang memang harusnya bisa kita carikan solusinya ke depan. Nah, ini yang kami rangkum. Nah, tetapi di sisi lain kalau niatan maju pilkada, tentu saja pertama kami diberikan mandat oleh Bapak Ketua Umum kami, Bapak Prabowo, untuk bagaimana Gerindra ini pertama harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Dan yang kedua, tugas kami adalah bagaimana memenangkan Partai Gerindra. Karena saya sebagai pimpinan partai harus mampu. Target berapa ya kalau di DPRD Palembang? Kalau sekarang kita mempunyai 8 kursi. 8, banyak ya. Kalau target 10 kursi. Target 10 tambah 2 berarti. Hitungannya kalau berdasarkan formulasi Senlik yang sekarang ya. Tetapi kita masih menunggu nih. Ini kira-kira mekanisme dari KPU itu seperti apa? Ataukah proporsional tertutup atau terbuka? Ini nanti katanya. Anda cenderung yang mana? Kalau ngelihat Gerindra sih terbuka. Terbuka. Kalau kita kan? Terbuka, karena suara terbanyak itulah yang nanti akan menentukan siapa yang mempunyai atensi lebih dari masyarakat untuk mewakili para konstituennya yang ada di dapil masing-masing.
Nah, sehingga kami mendukung yang terbuka. Nah, tetapi di sisi lain ya tentu saja kami masih menunggu hasil resmi ya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi disampaikan bagaimana ke depan. Ya, kalau saya ini pribadi, kalau sudah terjun, ibarat sudah nyemplung, Kepala sekalian basah. berenang. Bukan hanya basah, tapi berenang. Berenang nian. Tapi kan memang dalam kontekstual yang rasional. Tentu saja pada saat kita mengarungi satu perjalanan, pasti akan ada halangan rintangan. Dan juga kami yakin betul tidak semua kelebihan ada di kami. Pastikan memang ada beberapa hal yang memang banyak masyarakat melihat kurang lebih dan lain sebagainya, dan itulah yang akan menjadi catatan kami. Apa itu kelebihan dari Pak Alvaro ini apa? Anda bisa dong melihat kelebihan dan kekurangan sendiri. Kalau kelebihan ini untuk kemudian dipilih oleh warga Palembang. Kalau bicara kelebihan, katung kepedean. Gak apa-apa. Kalau kepedean tapi yakin. Ya, kalau saya pribadi kalau bicara optimis dari sisi keniscayaan seorang anak muda, tentu saja kami mempunyai semangat dan juga mempunyai program hal-hal yang memang sifatnya ya keniscayaan seorang anak muda, yaitu kritis dan juga mempunyai ya rasa tanggung jawab, serta ya segala sesuatu itu harus kita sikapi dengan cepat. Dan insya Allah kalau anak muda ini, kalau kita bicara lebih mengerucut lagi, 2024 itu ya tidak bisa kita pungkiri, bonus demografi ini kita sudah sekarang lagi menuju ke arah puncak di 2024 2024 nanti pada saat proses pemilihan kita 60% ini 60% itu banyak didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, baik itu generasi Z maupun generasi milenial. Nah, ingin rasanya kami ini menjadi bagian dari sebuah contoh bagi anak-anak muda, bahwasanya jangan apatis terhadap politik. Oke, jadi kalau saya simpulkan, Anda ini mau benar atau enggak ya? Anda ini mau menjadi figur pilihan anak muda, ya, yang punya semangat dan yang punya sikap kritis, yang punya respon cepat, gitu ya, untuk bisa memimpin Palembang kelak. Insya Allah kalau memang apa yang kami sampaikan hari ini, ya mudah-mudahan itulah yang terjadi. Karena terus terang rata-rata anak muda sekarang ini kan ya banyak sekali yang menyampaikan bonus demografi ini dua kemungkinannya, bisa menjadi berkah, bisa menjadi beban, musibah. Ya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan karena apa? Karena kalau saya pribadi melihat anak muda ini harus memang ada yang diarahkan. Kalau tidak diarahkan ke hal yang positif, bisa menjadi musibah bagi bangsa kita, terutama untuk kota Palembang sendiri. Nah, tapi kalau tadi Tante menyampaikan ya dengan semangat kritis, dan tentu saja hal-hal yang kami sajikan ya di DPRD pun hal yang sama. Kami tentu saja akan sangat jeli dari sisi ya anak muda ini tenaga masih ada. Tenaga masih ada. Yo. Kalau Bang Latuoni tenaga gadang ada juga yang masih kuat, maksudnya itu kan. Nafsu banyak, cuman tenaga mulai berkurang, ya dan kan. Dan juga kadang segala sesuatu itu kan direspon dengan cepat, karena ya itulah ciri-ciri anak-anak muda. Dan juga sekarang sudah eranya ya regenerasi ke anak-anak yang lebih muda. Nah oleh karena itu kami melihat di sini ya beda. Zaman dulu dengan zaman sekarang, beda. Eranya orang-orang tua kita, orang-orang tua saya, ya zamannya orang-orang tua tante. Dulu kan banyak sekali yang menyampaikan ya anak muda nantilah, anak muda. Tapi padahal dulu dari zamannya Bung Karno ya, dari zamannya pergerakan anak muda, 1000 Budi Utomo, anak muda lah yang melakukan penggerakan, yang memaksa
Bung Karno untuk segera memerdekakan bangsa kita. Tahun 98 pun itu peran anak-anak muda. Di berbagai kesempatan anak muda ini mempunyai peran yang sangat strategis. 98 merubah era dari Orde Baru ke era reformasi itu perannya anak muda mahasiswa. Nah, oleh karena itu sudah menjadi sudah ada garisannya anak-anak muda ini berperan untuk memberikan. Dan Anda harus tegaskan itu kepada masyarakat Palembang. Pilihlah Gary. Iyalah, anak muda kan harus yakin tadi. Keniscayaan. Saya setuju sekali dengan Anda menyebutkan kata keniscayaan. Ya, siap. Ya, kalau sesama anak muda ini pertama Tante lebih melihat dari sisi apa dan juga portfolio ya salah satu tokoh, karena beda. Anak muda ini tidak pragmatis, anak muda lebih kritis. Jadi kalau yakin ya, tapi buat Anda yang udah terjun ke politik kan tentu hal pragmatisme terjadi ya, kalau dalam biarpun Anda masih muda. Kalau dalam sisi politis kita lihat, kita membedakan hal-hal yang sifatnya tidak prinsip dalam kondisi-kondisi yang memang ya kita anggap lah ya, misalnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya ya tidak terlalu prinsip, tidak mempengaruhi bagi masyarakat, ya mungkin politik ini fleksibel. Politik ini tidak boleh kaku. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi pada saat diskusi sebelum mulai podcast ini kan, ya politik ini sangat dinamis. Betul. Artinya kita tidak bisa ya ibarat kata, tapi kalau hal yang prinsip bagi saya sesuatu yang harus kita katakan kebenaran itu harus kita suarakan dan harus kita perjuangkan. Nah, disinilah kami melihat peran anak-anak muda. Kalau banyak anak-anak muda yang mengisi di dalam profesi politik sebagai politikus, itu akan sangat bernuansa, karena tentu saja pola pemikiran yang produktif, kritis, dan berintegritas akan lebih membawa ke arah yang lebih baik bagi pola pemerintahan birokrasi yang ada di Kota Palembang ini pada khususnya. Oke. Sekarang Gary kan manggilnya bolak-balik, ada Gary, ada Akbar, ada Faruk. banyak ya? panggilan. Oke. Gary kan duduk di ini ya sebagai ketua fraksi ya di DPRD Palembang gitu ya. Perda apa aja yang sudah dihasilkan? Ini udah tahun keberapa? Ini masuk tahun ketiga. Perda apa yang paling bagus untuk kepentingan rakyat? Jadi kalau kemarin banyak beberapa perda, salah satunya ya kita mengenai perda kesehatan dan juga perda pendidikan. Perda sampah ada nggak ya? Perda sampah yang memang menjadi salah satu sekarang sih lagi masuk dalam proses pembahasan untuk perda sampah ini sendiri. Dan memang banyak sekali ya perda-perda yang sifatnya ya perda ini kan turunan. Jadi dari undang-undang, PP, permen ke kalau tingkat kabupaten kota perda, baik provinsi sekalipun. Nah, ini banyak sekali yang mengadopsi dan juga mengikuti undang-undang atau peraturan yang berlaku. Nah, tapi yang memang perda-perda yang strategis inilah yang memang kami perjuangkan. Kemarin terkait saya juga menyuarakan ada bagaimana pemerintah ini hadir untuk para ustadz. Ustadz ini ataupun tenaga pengajar ataupun ya kita buat lebih umum lah, para tokoh agama yang sekarang ini berprofesi untuk mengabdi kepada masyarakat itu agar lebih dapat banyak perhatian dari pemerintah. Sekarang pemerintah kota sudah mengucurkan bantuan insentif tiap bulannya. Tapi memang banyak sekali yang menyuarakan, Pak, ini masih kurang. Ini kuotanya ini minta ditambah. Kami suarakan di paripurna. Karena pada saat paripurna itulah kesempatan kami menyuarakan. Dan paripurna itu kan rapat tertinggi untuk mengambil keputusan. Nah, sehingga kami menyuarakan itu dan alhamdulillah ditanggapi langsung, tapi ya melihat kondisi keuangan pemerintah kota. Palembang ya. Palembang ya. Anda ini sebagai anak muda, juga sebagai wakil rakyat, juga sebagai ketua DPC Gerindra, suka
gerem ndak jingok sampah yang ndak ini di Palembang ini yang belum teratur, artinya ditempatkan di, jadi sampah itu cuma dikumpulin aja di beberapa titik, kemudian pada waktu pagi jam tertentu, kemudian sore jam tertentu sampah itu diambil. Kok sedemikian mudahnya, nggak ada upaya untuk membuat hal yang strategis untuk mengatasi persoalan sampah dan juga banjir. Ya, jadi inilah yang jadi satu persoalan klasik ya, tentu ya kalau kami bilang. Zaman kepemimpinan setiap pemimpin itu kan mempunyai karakter masing-masing, dan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, oleh karena itu sekarang ini kalau kami melihat persoalan Palembang yang menjadi persoalan klasik itu ya itulah tadi, persoalan sampah, persoalan banjir, persoalan lapangan pekerjaan, persoalan penerangan jalan dan lain sebagainya. Nah, ini yang selalu kami gaungkan, kami suarakan. Karena kami ini di legislatif ini mempunyai 3 fungsi. Iya, anggaran pengawasan harus dimainkan. Iya, anggaran, pengawasan dan juga peraturan, pembuatan perda. Nah, pengawasan inilah yang kami sering lakukan. Tetapi balik lagi, kami ini hanya bisa melegalkan, tetapi yang mengeksekusi itu adalah eksekutif. Oke, stop jawabannya sampai sini karena saya udah tahu nih kira-kira nanti jawabannya nggak menarik lagi. Udah. Ya, nanti itu akan menjadi PR-nya Gary pada waktu memimpin Kota Palembang. Amin. Oke. Sekarang dukungan dari parpol lain udah ada belum kira-kira bayangannya? Masya Allah. Kalau sekarang ini ya bicara konstelasi pilkada lah ya, kita. Kalau sekarang ini ya komunikasi politik itu terus terjalin. Tetapi tentu saja belum mengerucut ke arah ke sana. Dan kami mempunyai tugas penting, yang pertama memenangkan Pak Prabowo, dan juga yang kedua memenangkan Partai Gerindra di Kota Palembang. Itu tugas kami. Saya sebagai pimpinan partai manut dan patuh terhadap instruksi itu. Bagus ya, kans untuk Pak Prabowo dan juga pileg di sini ya, di Palembang ya. Survei ini survei nih, kita bukan bicara wacana atau perkiraan. Survei Pak Prabowo masih unggul nomor di berbagai survei. Di Palembang pun Gerindra nomor 1 di survei LSI. Ini kami sudah bicara data. Nah, dan memang sekarang ini tugas kami adalah bagaimana menjaga konstituen dan juga membina serta meningkatkan lagi peran kami sebagai kader partai agar masyarakat yang memang selama ini mungkin belum tahu, belum mengenal, agar bisa lebih kenal dan lebih dekat lagi, sehingga atensi untuk Partai Gerindra ini bisa bertambah dan juga Pak Prabowo bisa menang di Kota Palembang. Kami yakin 2024 nanti berkaca pada pemilu 2019 dengan turbulensi yang sangat luar biasa ya. Tapi barang sudah lewat. Barang sudah lewat. Jadi ya walaupun sedemikian rupa Pak Prabowo masih unggul di angka 65%. Kami mentargetkan di angka 75%. Di angka 75% di Kota Palembang ini. Okay. Dan harapan kami ya mudah-mudahan dengan kerja keras kami di partai dan juga bersama pengurus-pengurus PAC, sayap-sayap partai dan lain sebagainya, insya Allah 2024 kami bisa mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Oke. Sekarang satu lagi pertanyaan, udah 30 menit nih kayaknya ya Wan ya. Udah lebih. Dan nanti di cut lagi. Ya. Oke. Jadilah kalau lebih. Tunggu dulu. Aduh sih kok enak aku tanya. Gary, itu di angkot-angkot ya. Di angkot-angkot itu kan quote-nya dari Alvaro ini kan lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Saya ada pernah moto tapi kemudian udah nggak ada lagi. Ingat nggak apa yang pernah Anda tulis di situ? Itu Gary sendiri yang bikin atau tim atau gimana? Apa ide awalnya? Konsepnya seperti apa? Kalau angkot ya, kita bicara angkot ini efektif nggak menurut Anda di angkot? Alhamdulillah ya, ya. Kalau saya melihat ini itu adalah satu gerakan dari simpatisan atau relawan kami.
Tetapi kalau saya menilai ya memang lebih bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat dan juga bisa menyegarkan ya melalui quote-quote tersebut. Yang saya ingat itu, terwujud tidak terwujud tetaplah bersujud. Asik. Coba diulang lagi. Jadi ya simpatisan atau relawan itu cukup kreatif menurut kami ya. Simpatisan yang terhadap kami ini ya cukup kreatif dan juga ya kami mengapresiasi itu. Terwujud, coba diulang lagi. Terwujud ataupun tidak terwujud tetaplah bersujud. Tandanya rasa syukur. Rasa syukur. Apapun yang kita miliki sekarang haruslah bersyukur. Karena banyak sekali yang lebih, maaf ngomong, ya, berkurang di bawah kita. Dan di posisi sekarang pun banyak sekali yang maaf ngomong menginginkan, tetapi kita ini ya alangkah naifnya kalau kita tidak bersyukur. Lah pecah wong tua kalau cak ini. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Muhammad Akbar Al-Faruq, Ketua DPC Gerindra Palembang. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, dan amin. Siap, sukses terus. Sama-sama, makasih Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.